Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kembali lagi kita beranjak dengan hadis Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini kita akan berbagi lagi, kita akan review sebuah video yang di sini wallahu alam kiai siapa lagi yang berbicara ini ya, terkait dengan Abu Hanifah, bahwasanya dia hanya satu wudu itu selama berapa? 40 tahun. 40 tahun ya, subhan. Artinya begini, Abu Hanifah ini katanya dia hanya satu kali berwudu sampai 40 tahun batalnya. Jadi dia tidak pernah batal selama sampai 40 tahun. Berarti selama 40 tahun itu Abu Hanifah itu tidak pernah, maaf ya, tidak pernah buang air kecil dan tidak pernah buang air besar, tidak pernah buang angin. Jadi dia wudunya itu hanya satu kali wudu selama 40 tahun. Subhanallah. Bagaimana caranya itu sahabat Lampai Channel? Tapi terus salah, kita saksikan dulu ini. Kita saksikan ini kurang lebih 30 detik ya, tapi kita lihat antum, kemudian kita diskusi bagaimana menurut antum ini sahabat Lampai Channel. Ayolah kita saksikan. Dia wafat. Bahkan kata Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Satu wudu. Tuan-tuan ni di antara maghrib isyak ni dah 5 kali pergi tandas. Siapa boleh buat? 40 tahun salat 5 waktu dengan sekali wudu. Boleh tuan-tuan buat? Boleh tuan-tuan buat macam Imam Ahmad bin Hanbal tersebut? Tak boleh. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, bagaimana tanggapannya antum? Sudah kita dua kali ya, jadi saya yakin antum sudah paham terkait dengan kaul yang dia sampaikan. Walau alam, kalau saya lihat ini mungkin dia orang Malaysia, kiai lagi atau Habib lagi, subhanallah, suka-suka dongeng-dongeng seperti itu. Mereka berdusta atas nama Abu Hanifah ini sahabat. Jadi terkait dengan ini, terkait dengan Abu Hanifah salat itu selama 40 tahun hanya dengan satu kali wudu. Tadi saya katakan di awal, berarti ini Abu Hanifah dia tidak pernah, maaf saja, buang air besar, buang air kecil, tidak pernah buang angin, sehingga dia itu salat 5 waktu ini. Jadi mungkin belum lagi dengan salat sunnahnya ya, belum lagi dengan mengajinya. Artinya waktunya itu loh 40 tahun itu, bagaimana ceritanya itu? Saya cuma mau bertanya kepada sang kiai ini atau pengikutnya ini, sang Habib ini, atau yang senang dengannya. Saya cuma mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti jika kalian orang-orang yang jujur. Itu pertanyaan saya. Datangkan dalilnya. Mana dari qaulnya, siapa yang mengatakannya, dalam kitab apa tercatat, lihat periwayatannya benar atau tidak. Jangan sampai periwayatannya munqati atau hanya qila wa qal, katanya dan katanya, kemudian tercatat seperti itu. Kita harus lihat sanadnya, siapa yang menyampaikan, sampai kepada siapa, kakeknya siapa, itu harus ditelusuri dalam ilmu hadis kalau seperti itu. Ya, jangan sampai tercatat disampaikan oleh orang yang orang-orang yang datang belakangan, bahwasanya si A ini bercerita Abu Hanifah salat 40 tahun hanya dengan satu kali wudu, sementara yang menceritakan ini adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan kakaknya. Misalkan begini sahabat Lampai Channel, saya kasih gambar. Ada 3 orang. Si A ini yang menceritakan, misalkan yang menceritakan bahwasanya Abu Hanifah salat selama 40 tahun itu hanya satu wudu. Kemudian si B ini, jadi si B ini dia tidak meriwayatkan kepada si C. Ternyata si C menceritakan itu, menceritakan bahwasanya Abu Hanifah itu dia salat 40 tahun dalam satu wudu. Ya kan? Seperti itu. Ternyata penceritaan tersebut ya, si B ini tidak pernah menceritakan ini kepada si C.
Yang si A memang ceritakan bahwa Abu Hanifah misalkan salat 40 tahun hanya dalam satu wudhu. Oke, tapi dia tidak menyampaikan ini. Dan ini dia mendengar tidak melalui sini, ya, jadi terputus di sini. Itu namanya munqati, terputus. Ya, menceritakan ini sudah baru atau ini sudah meninggal, ini baru lahir. Nah, tidak pernah ketemu antara si A, si C dengan si A ini. Kemudian si C menceritakan dari si A bahwasanya Abu Hanifah melaksanakan salat 40 tahun hanya dalam satu wudhu. Itu namanya tidak benar. Bagaimana mungkin seperti begitu ya? Ini sudah meninggal, ini baru lahir. Setelah lahir ini menceritakan, si A meriwayatkan hadis seperti itu, menceritakan kisah bahwasanya Abu Hanifah seperti itu sebentar dia tidak pernah ketemu. Yaitu hal yang perlu, makanya saya katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah bukti jika kalian itu orang-orang yang benar. Jangan kita asal ngarang saja seperti cerita-cerita khurafat seperti begini. Ya, jangan kita asal ngarang, tidak boleh seperti begini. Itu dusta. Rasulullah SAW mengatakan, wa alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya kan? Wajib bagi kalian untuk jujur. Wajib, karena kejujuran itu mengantar kepada kebaikan, kebaikan itu mengantar kepada surga. Atau sebelumnya Rasul mengatakan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan dusta, karena dusta itu akan mengantar kepada dosa dan dosa itu mengantar kepada neraka. Rasulullah mengatakan juga, qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit akibatnya. Apalagi cuma begini saja, cerita begini. Kamu tidak bisa melakukan ini dengan Abu Hanifah. Wah, pertanyaan saya harap jawab itu pertanyaan saya. Pengikutnya siapapun saja kalian, jawab itu pertanyaan saya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu pertanyaan saya. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, datangkanlah bukti jika kalian orang-orang yang benar. Itu pertanyaan saya menggunakan Al-Qur'an, ya, sebagaimana Allah mengatakan kepada orang Nasrani, orang Yahudi, datangkanlah bukti jika kalian orang-orang yang benar. Oke? Maka saya pakai pertanyaan tersebut untuk menjawab bertanya kepada kalian. Maka sahabat lampai channel, bagaimana tanggapannya antum? Saya ingatkan jangan untuk mencela. Saya tidak suka juga kalau untuk mencela. Kita kaum muslimin di atas syarat-syarat. Di antara syarat-syarat seorang muslim adalah tidak mencela orang lain. Ya, saya ingatkan antum. Itu mungkin sahabat lampai channel. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah membimbing kita di atas salah hak, dan antum semuanya semoga sehat-sehat selalu, dan semoga orang tuanya antum sehat semuanya, keluarganya antum sehat semuanya, dan antum semuanya sehat, dan seluruh kaum muslimin, ya. Dan juga terakhir adalah semoga orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi, itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Ya, demikian sahabat lampai channel, subhanakallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين